Jamaah, teman-teman sekalian, ayah, bunda, teman-teman sayang yang dirahmati Allah. Izin Ustadz, Ana boleh berdiri ya, biar kelihatan yang ngantuk sama yang enggak. Boleh ya, izin berdiri ya. Baik. Apa kabar semua, sehat? Sehat? Alhamdulillah. Kalau saya tanya apa kabar, tolong jawab Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Sehat dompetnya? Sepertinya ada masalah dari suaranya itu ya. Masya Allah, mudah-mudahan yang hadir malam ini, baik yang menyimak kajian, baik yang baca Quran, baik yang duduk, baik yang tidur, baik semua yang hadir semua tanpa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan yang hadir malam ini Allah naungi rahmat dan berkah kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa malam ini kita sudah masuk di malam ke berapa? 29 Ramadan. Betul? Berarti tinggal berapa hari lagi? Tergantung lebarannya ya. Tapi setidaknya tinggal menghitung hari lagi, kita semua akan berpisah dengan bulan Ramadan. Betul apa betul? Saya mau tanya, ini yang sebentar lagi mau berpisah dengan Ramadan, sedih atau tidak? Jawab jujur, sedih atau tidak? Sedihnya kenapa? Apa karena belum bikin kue nastar? Atau gara-gara belum beli baju lebaran? Atau karena apa? Baik. Saya berharap jawabannya adalah kenapa kita bisa sedih ketika mau berpisah Ramadan? Karena kita kehilangan kesempatan untuk mendulang banyak pahala yang biasa kita dapatkan ketika bulan Ramadan. Betul apa betul? Bulan Ramadan itu, izin ya, saya ingatkan kembali walaupun ini di ujung gitu ya. Bulan Ramadan itu bulan yang Masya Allah, yang kehadirannya, yang kedatangannya itu tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, yatamannau an takuna as-sana kullaha Ramadan." Seandainya umatku tahu, kata Nabi, apa yang ada di bulan Ramadan, niscaya mereka akan meminta every month is Ramadan. Mereka akan meminta setiap bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Betul? Tapi kan Ahilman, ini kita udah di ujung akhir Ramadan. Rasanya nggak relevan kalau Ahilman masih menyampaikan tentang keistimewaan Ramadan. Rasanya udah nggak nyambung lagi kalau masih bilang tentang keutamaan Ramadan. Karena kita akan berpisah dengan Ramadan. Mohon maaf, jangan salah. Nabi bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Catat ini. Innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi, sesungguhnya rangkaian amal yang kamu lakukan dalam satu ibadah bil khawatim, tergantung akhirnya. Saya ulangi. Sesungguhnya setiap rangkaian amal yang kamu lakukan, contoh Ramadan, ini kan rangkaian amal kan? Betul gak? Selama sebulan kita diperintahkan oleh Allah, diizinkan bertemu Ramadan bil khawatim. Lihat, tergantung akhirnya. Berarti saya tanya, malam-malam terakhir yang hari ini kita hadirkan penting atau tidak? Hari-hari terakhir yang kita suguhkan dengan Ramadan penting atau tidak? Penting. Bahkan boleh jadi mohon maaf. Di awal-awal barangkali kita banyak terlewat, tapi di akhir-akhir kita menghadirkan banyak kebaikan. Boleh jadi skor akhirnya itu yang menentukan. Ibaratnya main bola. Ibaratnya pertandingan apa? Sepak bola. Pertandingan sepak bola itu penentuan skornya di awal, di tengah, apa di akhir? Ada klub yang awalnya mainnya cantik, tengah-tengahnya cantik, akhirnya beda strategi. MU banget lah. Cantik, tengahnya oke, tapi akhirnya dia kecolongan. Ujungnya menang atau kalah? Kalah.
Ibaratnya seperti itu. Maka teman-teman sekalian, yang barangkali di hari-hari awal, di hari-hari tengah, mungkin kesibukan dunia kita, mungkin kesibukan aktivitas kita, mungkin kesibukan liturgis kita. Aku nggak sempat mendekat, lebih dekat dengan masjid di awal-awal. Aku nggak punya waktu di tengah-tengah, nggak punya waktu. Ini kira-kira gimana? Tolong catat baik-baik. Jangan khawatirkan apa yang telah berlalu. Karena hari ini Allah izinkan kita masih bisa menatap akhir-akhir Ramadan dengan penuh kebaikan. Termasuk malam ini yang kita hadirkan. Di malam ganjil terakhir. Betul? Malam ke-29. Mungkin malam 21 kita lewat. Malam 23 kita lewat. Malam 25 kita lewat. Malam 27 kita lewat. Ustadz, apakah mungkin kita mendapatkan Lailatul Qadar? Hakul yakin, husnuzon kepada Allah. Semoga malam ke-29 yang kita hadirkan malam ini dengan penuh kelembutan hati, dengan penuh ketenangan perasaan kita, bisa merayu Allah sehingga Allah pilihkan kita menjadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Betul? Maka pertanyaan selanjutnya, Ustadz, sepenting itukah akhir yang kita lakukan? Iya, sepenting itukah? Karena ini menjadi penting, catat lihat ya. Karena ini menjadi penting, maka setidaknya kalau teman-teman bertemu dengan Ramadan, ada yang lebih tebal nggak ini? Ya. Kelihatan nggak? Kelihatan? Ahilmannya kelihatan? Yang penting ahilmannya atau whiteboardnya? Oh, kirain baru tutup. Ini baju endorse lagi ini tiku masih. Suganti can ditutup tadi, udah ditutup. Baik, lihat ya. Ramadan, sama aja. Baik. Baik. Ramadan, perhatikan ke depan. Ramadan dalam bahasa Arab ditulis berapa huruf? Hitung. Berapa? 5. Oke. Huruf yang pertama, Ro. Huruf yang kedua, Mim. Huruf yang ketiga, Dhod. Huruf yang keempat, Alif. Huruf yang kelima, Nun. Ulangi, yuk lebih keras. Huruf yang pertama, Ra. Huruf yang kedua, Mim. Huruf yang ketiga, Dhod. Huruf yang keempat, Alif. Huruf yang kelima, Nun. Perhatikan ke depan. Kata para ulama, masing-masing huruf yang merangkai kata Ramadan dalam bahasa Arab itu menunjukkan keistimewaan Ramadan yang harus teman-teman dapatkan keistimewaannya sebelum kita berpisah dengan Ramadan. Saya ulangi. Masing-masing huruf yang merangkai kata Ramadan itu menunjukkan keistimewaan Ramadan yang setidaknya sebelum kita berpisah dengan Ramadan, kita harus mendapatkan 5 hal ini. Betul apa betul? Apa di antara 5 huruf ini? Apa keistimewaannya? Sehingga sebelum kita berpisah dengan Ramadan, kita harus dapatkan 5 keistimewaan ini. 1, hurufnya apa? Ro. Apa itu ro? Rahmat. Apa? Rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu artinya kasih sayang Allah kepada hambanya yang tak lekang oleh waktu, tak lekang oleh masa. Itu namanya apa? Rahmat. Perhatikan ya. Kalau kita bicara cinta, setidaknya dalam terminologi Islam, cinta itu dibagi 3 tingkatan. Dibagi berapa? 3. Yang pertama, ada cinta yang paling dasar. Namanya perasaan cinta terhadap seseorang karena ada alasan tertentu. Itu namanya mahabbah. Apa namanya? Apa namanya? Perasaan cinta kepada seseorang karena alasan tertentu. Namanya apa? Mahabbah. Kita senang sama ustadz karena ilmunya. Boleh atau tidak? Itu namanya apa? Mahabbah. Ikhwan, antum senang sama akhwat karena cantiknya. Boleh atau tidak? Ngaca dulu tapi. Boleh atau tidak? Boleh. Itu namanya apa? Mahabbah. Akhwat senang sama ikhwan karena uangnya. Boleh tidak? Sangat kompak sekali jawabannya ini. Akhwat senang sama ikhwan karena uangnya. Boleh atau tidak? Itu namanya apa? Mahabbah. Cinta kepada seseorang karena alasan tertentu. Namanya mahabbah. Itu boleh. Sifat dasar manusia itu punya rasa cinta.
Makanya kalau kita senang sama orang boleh. Islam itu tidak melarang kita mencintai orang. Tapi yang sering jadi salah adalah cara kita merefleksikan perasaan cinta yang kita miliki kepada orang lain. Makanya mohon maaf, hari ini kan Ahilman tahu ya, barangkali ada yang sedang jatuh cinta. Ya. Kalau sedang jatuh cinta, mulai malam ini minta begini ke Allah. Ya Allah, jika aku sedang jatuh cinta, tanamkan rasa cinta di hatiku kepada orang yang mencintaimu dan kepada orang yang membuat aku semakin mencintaimu. Itu poinnya. Kenapa ini penting, AA? Karena boleh jadi cinta karena alasan sesuatu akan ada batasnya. Betul? Naik lagi yang kedua. Cinta kepada seseorang bukan karena alasan tertentu, tapi ada batasnya. Namanya mawaddah. Namanya apa? Cinta kepada seseorang bukan karena alasan tertentu, tapi ada batasnya. Namanya apa? Mawaddah. Suami istri saling mencintai. Rasa cintanya namanya apa? Mawaddah. Tapi ada batasnya. Betul? Makanya nanti kalau teman-teman udah nikah, kadang-kadang gak nanya lagi tuh. Kamu kenapa sayang sama dia? Gak tahu, sayang aja. Padahal gak ada alasan. Itu namanya mawaddah. Tapi ada batasnya. Apa batasnya? Kematian memisahkannya. Makanya sekarang kalau ada yang sedang berumah tangga, ini poin ya. Jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu, tapi tuntun pasanganmu untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Catat, status hari apa ini? Hari apa ini kita? Hari Rabu ya. Jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu, tapi tuntun pasanganmu untuk mencintai Allah. Ini rumus. Kalau dia sudah mencintai Allah, dia tak akan mungkin menyakitimu. Allah aja dia jaga, apalagi kamu. Salat aja dia jaga, apalagi kamu. Makanya teman-teman, akhwat, ikhwan, kalau antum nyari calon gak usah jauh-jauh. Cari aja di Masjid Al-Azhar Jakarta. Ya, paling ketemu sama marbot masjid biasanya di bawah. Satu, apa yang paling dasar? Cintanya apa? Mahabbah. Naik lagi? Mawaddah. Yang paling tinggi namanya apa? Rahmat. Apa namanya? Rahmah. Rahmah itu kasih sayang Allah kepada hambanya, tak lekang oleh waktu, tak lekang oleh masa. Dan Allah siapkan kepada kita ketika bulan apa? Ramadan. Teman-teman sayang, Allah itu lagi sayangnya banget sama kita di bulan apa? Ramadan. Masya Allah. Ramadan itu setiap amal dilipat gandakan pahalanya. Betul? Ramadan itu setiap doa dikabulkan keberadaannya. Betul? Ramadan itu pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Betul? Ramadan itu pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dan itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Baik, lanjut. Huruf yang kedua, apa? Mim. Artinya apa? Maghfirah. Artinya? Maghfirah. Apa itu maghfirah? Apa itu maghfirah? Ampunan. Coba saya mau tanya. Yang di sini punya dosa atau tidak? Jawab yang keras. Punya dosa atau tidak? Dosanya dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget? Baik, sampai malam ke-29, tolong jawab. Teman-teman yang hadir malam ini, sudahkah yakin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah atau tidak? Apa jawabannya? Insya Allah apa? Insya Allah belum, insya Allah sudah. Kenapa Ahilman nanya begini? Iya, tolong catat ini ya. Catat ini. Ada dua orang yang rugi saat dia bertemu dan berpisah dengan Ramadan. Ada berapa? Dua. Ada dua golongan orang yang rugi saat dia bertemu dan berpisah dengan Ramadan. Siapa saja mereka? Yang pertama, orang yang saat bertemu dengan Ramadan dan kemudian dia berpisah dengan Ramadan, amalnya tidak bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia merasa bahwa ya Ramadan biasa aja. Seperti bulan biasa aja. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Apa namanya itu? Jadi dia ngerasa, biasa aja. Sehingga dengan datangnya Ramadan, siangnya biasa, malamnya biasa. Padahal di Ramadan itu Allah siapkan banyak kebaikan. Betul? Maka siapa golongan yang pertama rugi itu? Orang yang saat bertemu Ramadan, tapi amalnya
tidak bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Dan yang kedua, siapa golongan itu? Yang rugi saat dia bertemu dan berpisah dengan Ramadan. Jawabannya, orang yang saat dia bertemu dengan Ramadan, kemudian nanti berpisah dengan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka izin, di antara 10 malam terakhir Ramadan, kita banyak baca doa yang tadi kan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita tuh berharap agar saat Ramadan berpisah dengan kita, maghfirah Allah dihadirkan untuk kita dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin ya, teman-teman sayang, ini pesan dari Ahilman. Kalau teman-teman nanti doa pas itikaf dan teman-teman bingung, harus doa apa ya? Udah, yang paling sederhana doa minta ampun kepada Allah. Itu aja. Jadi kalau nanti teman-teman malam bangun, ya mau doa, kemudian bingung, doanya apa ya? Udah, minta ampun sama Allah. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Makanya perhatikan, teman-teman mungkin suka lihat YouTube saya ya. Di YouTube saya nanti dibuka doa dan muhasabah Ustadz Hilman. Itu hampir 15 menit pertama itu pasti bicara tentang ampunan doa, ampunan dosa. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Semua disebutin. Ya Allah, ampuni mata saya. Ya Allah, ampuni lisan saya. Ya Allah, ampuni tangan saya. Ya Allah, ampuni perut saya. Ya Allah, ampuni kemaluan saya. Jika ada di antara kami yang pernah berzina, ya Allah. Ya Allah, ampuni kaki saya. Jika di antara kaki kami pernah melangkah ke tempat maksiat, ya Allah. Minta, 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 minta. Dan mumpung Ramadan, minta ampun sama Allah. Karena Allah menyiapkan apa? Maghfirah. Lanjut. Huruf apa yang ketiga? Dhad. Apa itu dhad? Artinya domanah. Apa artinya? Domanah. Apa itu domanah Ahilman? Artinya jaminan. Apa yang Allah jaminkan untuk kita yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian nanti dia berpisah dengan Ramadan, yang Allah jaminkan adalah pintu surga. Nama pintu surganya apa? Ar-Rayyan. Apa namanya? Ar-Rayyan. Makanya ada nama anak namanya Rayyan. Ada kan? Anak saya Rayyana. Anak Arafi Rayyanza. Panggilannya Cipung ya itu tuh. Anak saya Rayyana, anak Arafi ya Rayyanza. Di sini ada nih tetangga kita kalau nggak salah jualan apa di depan tuh namanya Royani. Nah itu hampir sama juga tuh, ke situ larinya tuh. Ya, pintu surga bagi orang yang berpuasa. Nah kita tuh berharap Allah jaminkan untuk kita apa? Surga. Mau masuk surga? Coba saya mau tanya yang lebih serius nih. Mau masuk surga? Oke, yang mau masuk surga angkat tangan katakan saya. Ulangi masih saya gitu. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Siapa yang mau masuk surganya sekeluarga? Mau? Oke, terakhir lebih keras. Siapa yang mau masuk surganya sekarang? Kenapa jadi berubah ini? Oke. Huruf yang ketiga apa? Dhad. Artinya domanah. Oke, kita ulangi. Huruf yang pertama apa? Ro. Artinya rahmat. Huruf yang kedua mim. Artinya maghfirah. Huruf yang ketiga dhad. Artinya domanah. Apa domanah itu? Jaminan. Apa yang Allah jaminkan? Surga. Jelas? Baik. Huruf yang keempat. Perhatikan ke depan. Namanya ulfah. Apa? Apa itu ulfah Ustadz? Ulfah itu artinya kasih cinta yang sangat dalam. Apa yang Allah cintai kepada kita saat Ramadan? Allah bebaskan kita dari siksa api neraka. Insyaallah. Itqum minan nar. Allah bebaskan kita dari siksa api neraka. Perhatikan. Surganya dijaminkan, nerakanya dijauhkan. Masya Allah. Surganya dijaminkan, didekatkan, nerakanya dijauhkan. Dan itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Dan huruf yang kelima, nun. Artinya apa? Ni'mat. Masya Allah. Ni'mat. Apa yang terakhir? Nun. Artinya nikmat. Nikmat nggak Ramadan itu? Nikmat atau tidak? Ibadah nikmat? Makan nikmat? Teman-teman yang kerja gajinya nikmat? Dapat apa biasanya? Dan itu hanya ada di bulan Ramadan, betul? Nikmat atau tidak?
Oke, pertanyaannya. Udah hari ke-29, besok. Malam ini 29. Pertanyaan saya. 5 hal ini, huruf yang pertama apa? Ro, artinya rahmat. Huruf yang kedua, mim, artinya maghfirah. Huruf yang ketiga, dhad, artinya dhamana. Huruf yang keempat, alif, artinya ulfa. Huruf yang kelima, nun, artinya nikmat. Pertanyaannya, sudah hari ke-29 Ramadan, udah dapat belum 5 hal ini? Halo? Masih hidup apa enggak? Oke. Udah malam ke-29 Ramadan, udah dapat apa belum? Kalau udah dapat, cukup sekian dan terima kasih kajian kita. Udah selesai. Kalau teman-teman merasa, rasanya belum dapat, berarti penting kita hadirkan kajian malam ini. Betul? Ayo jawab. Udah dapat apa belum? Udah dapat apa belum? Oke, yang merasa sudah dapat angkat tangan. Oke, yang merasa belum? Oke, ini yang tidak menjawab ada masalah apa, Besti? Coba nih. Coba yang merasa sudah dapat angkat tangan. Yang merasa belum? Oke. Pertanyaannya ganti sekarang. Mau atau tidak dapat 5 hal ini? Mau atau tidak? Baik, perhatikan ke depan. Orang dikatakan sukses Ramadannya dilihat di 3 waktu. Kapan? 3 waktu. Kapan saja itu? 1, orang dikatakan sukses Ramadannya yang pertama, lihat kualitas hidupnya sebelum Ramadan. 2, lihat kualitas hidupnya ketika Ramadan, saat Ramadan. 3 atau 3? 1, lihat sebelum Ramadan. 2, lihat saat Ramadan. 3, lihat kapan kira-kira? Setelah Ramadan. Jadi kalau kita ingin dikatakan sukses Ramadannya, lihat di 3 waktu. 1, kapan? Sebelum Ramadan. Namanya bulan apa? Namanya bulan apa? Sebelum Ramadan namanya apa? Sya'ban. Namanya apa? Sya'ban. Betul? Sya'ban penting atau tidak? Penting. Bahkan Nabi menggambarkan ada 1 bulan yang sering dilalaikan oleh umatku. Padahal di bulan ini menentukan seperti apa kualitas Ramadanmu. Kapan bulan ini? Adalah bulan antara Rajab dan Ramadan. Namanya bulan Sya'ban. Dan di bulan ini, bulan di mana Allah mengangkat setiap amalmu, Allah mengangkat setiap kebaikanmu. Dan itu ada di bulan apa? Sya'ban. Sikapnya namanya tarhib. Apa namanya? Gitu kan? Namanya apa? Waktu teman-teman sebelum Ramadan bikin acara. Namanya apa? Tarhib Ramadan. Apa itu tarhib? Tarhib itu artinya senang, lapang, tenang bertemu Ramadan. Dan kita doa sama Allah bahkan jauh-jauh hari sebelum Rajab. Allahumma barik lana bima rozaqtana. Doa mau makan itu mah tuh masih liur itu kumaha. Naon doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna. Betul? Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami bertemu dengan bulan suci. Betul? Allah izinkan kita bertemu Ramadan. Alhamdulillah. Bahkan sampai malam 29. Betul? Ini adalah hasil doa-doa kita selama itu. Doa-doa kita, ya Allah pengen ketemu Ramadan. Allah izinkan ketemu Ramadan. Nah, oke. Akhirnya masuk Ramadan. Saat masuk Ramadan, kita sibuk beramal, betul? Apa di antara amalannya? Tolong catat ini. Ada 5 amalan istimewa. Tentunya, selain ibadah puasa. Kalau puasa udah pasti. Ya, ada 5 amalan istimewa selain puasa yang jangan sampai teman-teman tinggalkan saat bertemu Ramadan. Ini buat
PR next Ramadan yang mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Yang pasti puasa. Selain puasa ada yang istimewa yang teman-teman jangan tinggalkan ketika Ramadan. Satu apa? Qiyam. Apa? Qiyam. Salat. Salat. Rumusnya yang wajib dijaga, yang sunnah ditambah. Tuh 2, 3. Izin ya, kalau udah masuk Ramadan minimal jangan tinggalkan 40 rakaat sehari semalam. Berapa rakaat? 40 rakaat. 17 rakaat yang wajib, 12 rakaat qabliyah ba'diyah rawatibnya, ya, 8 rakaat qiyamul lail tarawihnya, 3 rakaat witirnya. Total berapa? 40. Betul? Udah lewat nih. Pertanyaannya, qiyamul lail kita apa kabar? Baik-baik? Baik-baik? Halo. Qiyamul lail kita gimana? Baik-baik? Insya Allah. Selesai AA. Lanjut. Level naik lagi levelnya. Dari qiyam masuk 10 malam terakhir. Maka amalannya i'tikaf. Apa amalannya? Lihat. Jadi yang tadi qiyamnya di rumah, maka masuk 10 malam terakhir itu berubah tempatnya. Di mana tempatnya? Berubah ke masjid. Makanya hari ini Masya Allah, ini yang hadir banyak di Al-Azhar, ini niatin i'tikaf. Apakah i'tikaf harus full tank, harus full sempurna, semalaman penuh atau seperti apa? Silahkan. Yang bisa semalaman penuh, alhamdulillah. Yang bisa setengah, alhamdulillah. Yang bisa sedikit aja, alhamdulillah. Yang penting kalau bisa masuk ke dalam masjid. Walaupun sejam 2 jam niatin i'tikaf. Makanya teman-teman sekarang, walaupun barangkali nggak tidur di sini, ikut kajian Ahilman, niatin apa? I'tikaf. Terutama di 10 malam terakhir Ramadan. Insya Allah kita bisa mendapatkan pahala i'tikaf. Karena kita berdiam diri di mana? Di masjid. Jelas sampai sini? Oke. Naik lagi levelnya yang ketiga. Al-Quran. Apa? Oke. Udah malam ke-29. Udah berapa juz yang kita baca? Juz 30 apa 30 juz? Halo. Juz 30 apa 30 juz? Coba Ahilman mau tanya. Yang udah khatam Al-Quran 5 kali. Halo. Yang udah khatam Quran 5 kali ada? Oke. 4 kali. 3 kali. Ibu berapa kali? 3. Teteh? Yang 3. Yang 3? Mana yang 3? Ibu 1, 2. Ada lagi? Baik. Yang 3, tolong catat nomornya. Nanti Ahilman kasih uang THR buat ibu yang khatam 3 kali Al-Quran. Oke. Yang 2. Yang 2 kali khatam ada? 1, 2, 3, 4. Baik, saya nanya aja. Memastikannya ada atau tidak gitu. Baik, yang 2 khatam, panitia tolong catat yang 2 khatam nanti ada THR juga dari Ustadz Hilman. Ya, yang sekali khatam. Sekali khatam. Alhamdulillah. Tahun depan ditambah ya. Biar makin bagus gitu insya Allah. Yang 3, tadi ingetin ya, takutnya hutang saya buat ibu tadi saya udah janji. Tolong catat, nanti ada THR sedikit buat ibu dan tetehnya. Yang 2 kali khatam juga tolong dicatat. Ya, jujur ya. Yang belum nikah ada? Oh baik, tahun depan nikah insya Allah ya, mudah-mudahan ketemu jodohnya. Lanjut ya, baik. Al-Quran, ini kalau Ramadan, ya Rob, rugi sekali kalau ada orang yang bertemu Ramadan tapi dia nggak baca Quran, rugi sekali. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun di bulan apa? Ramadan. Dan ini sebagai petunjuk dan menegaskan kepada kita. Kenapa Ramadan menjadi bulan mulia? Karena, lihat jawabannya. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia? Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci. Kata para ulama, kalau seandainya Al-Quran tak diturunkan di bulan Ramadan, belum tentu Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Betul? Betul? Kalau seandainya Al-Quran diturunkan di bulan Sya'ban, maka otomatis yang paling mulia bulan apa? Kalau Al-Quran diturunkan di bulan Rajab, maka otomatis yang paling mulia bulan apa?
Tapi Allah memilihkan Al-Quran diturunkan di bulan apa? Ramadan. Ini sekaligus kunci ya. Catat kalimat ini. Siapapun di antara hadirin, teman-teman sayang, yang ingin dimuliakan hidupnya, ini rumus. Jangan pernah jauh dari Al-Quran. Karena apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, maka dengan izin Allah, Allah berikan kemuliaan. Ayo kita buktikan. Bulan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia. Apa namanya? Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia. Apa namanya? Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia di dunia. Siapa namanya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat. Siapa namanya? Malaikat Jibril alaihi salam. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi kota yang paling mulia di dunia. Siapa namanya? Makkah dan Madinah. Betul? Apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah muliakan hidupnya. Saya punya kenalan. Beliau kakak kelas saya waktu di pesantren. Kemudian beliau Allah izinkan sekolah ke Timur Tengah. Kemudian beliau kembali ke Indonesia. Sekarang beliau menjadi seorang dai yang sangat luar biasa. Menjadi rujukan untuk segala bidang ilmu agama kepada beliau. Beliau Allah dengan izinnya memuliakan karena dekat dengan Al-Quran. Beliau hafal Quran. Beliau tahu posisi Al-Quran. Beliau tahu ayat-ayat dalam Al-Quran. Tentang apa, tentang apanya. Siapa namanya? Ustadz Adi Hidayat. Beliau mulia karena Al-Quran. Saya pernah kenal seseorang. Kecilnya anak yatim. Orang ini orang kampung dari Garut, Jawa Barat. Sejak kecil ditinggal ayahnya. Kemudian ibunya stroke sakit. Kemudian dia sekolah S1 sampai S3 dengan izin Allah beasiswa. Orang ini sering ceramah di televisi, kadang di sosial media. Dan malam ini sedang ceramah di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta. Siapa orang itu? Allah izinkan kita bisa mendapatkan kebaikan karena Al-Quran. Maka ini rumus. Apapun dan siapapun yang ingin mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya, pesan dari hati yang paling dalam. Jangan tinggalkan Al-Quran. Dan ketika Ramadan, Al-Quran diturunkan, maka jangan pernah jauh daripada Al-Quran. Lanjut. Yang keempat, amalannya sedekah. Apa amalannya? Sedekah. Masya Allah. Ayo teman-teman, masih ada waktu. Berapa hari lagi? 2 hari lagi insya Allah ya. Ayo, afdolus sedekah fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah di bulan Ramadan, termasuk malam ini. Ayo, yang punya mobile banking, yang ada krisnya, ada mungkin krisnya boleh ditempelin. Yang penting satu syaratnya, ada saldonya. Ya iya tuh kalau nggak ada mah kumaha coba. Di kris, sok sedekahin, niatin di malam Al-Qadar, bismillah ya Allah, sedekah. Yang mau ngasih THR ke ponaan kita, ke bibi kita, ke uak kita, jangan nunggu lebaran. Sekarang. Mumpung masih bulan suci, insya Allah kita masih dapat pahala Ramadan. Maka ayo cek uak kita, bibi kita, paman kita, siapa yang mau kita kasih, sok sekarang Ramadan. Ya, sayang kalau lewat Ramadan. Ini mah ada kebiasaan Ustadz, kita mah ngasih suka pas nanti lebaran, udah lewat Ramadannya. Kalau bisa sekarang. Dan kalau bisa Ramadan mah sedekahnya jangan yang paling kecil, yang paling besar. Betul apa betul? Sok Ahilman mau tanya, yang di sini kalau infak yang paling kecil apa yang paling besar? Halo. Kalau infak yang paling kecil apa yang paling besar? Sok ditanya ayeuna jawabannya apa ya? Kalau punya uang 70.000, 2 lembar, 50 sama 20, yang mana infaknya? Tolong jujur yang mana? 20, betul? Uangnya nambah lagi. 80.000 lah 3 lembar, 50, 20, 10. Yang mana infaknya? Jujur yang mana?
10. Uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar. 50, 20, 10, 5.000. Yang mana infaknya? 5.000. Jujur ya, terakhir ini pertanyaannya. Uangnya nambah lagi 87.000 5 lembar. 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana? Jujur ya. Yang mana? Ramadan mah jangan yang paling kecil, minimal yang paling tengah. Ayo perbanyak sedekah. Terakhir, ini amalannya. Apa? Doa. Apa? Doa. Masya Allah. Teman-teman, ayo. Ini malam-malam terakhir, panjatkan banyak doa kepada Allah. 5 amalan istimewa selain puasa yang jangan sampai ditinggalkan oleh kita ketika Ramadan. 1, amalannya apa? Salat. 2, i'tikaf. 3, Al-Quran. 4, sedekah. 5, doa. Teman-teman, kalau selama Ramadan lakukan ini plus puasa pastinya, plus puasa, insya Allah 5 hal ini teman-teman dapatkan. Udah mau akhir Ustaz, masuk yang ketiga setelah Ramadan. Gimana caranya kita istiqomah pasca Ramadan? Jadi orang dikatakan sukses Ramadannya sebelum Ramadan tarhib. Saat Ramadan amalannya sempurna. Betul? Setelah Ramadan dia istiqomah melanjutkan kebiasaan baik saat Ramadan. Catat teman-teman. Mohon izin. Orang itu berpuasa ada 2 kategorinya. 1, ada orang yang puasanya seperti ular. 2, ada yang puasanya seperti ulat. 1 puasa apa? Ular. 2 puasa apa? Ulat. Konon katanya 2 hewan ini untuk memperpanjang hidupnya, untuk mengganti kulitnya, mereka harus apa? Puasa. Betul? Ular kalau mau panjang hidupnya puasa. Ular kalau mau ganti kulitnya puasa. Begitupun ulat. Ulat kalau mau panjang hidupnya puasa. Kalau mau ganti posisinya puasa. Tapi ular dengan ulat puasanya beda. Apa bedanya? Izin. Ular sebelum puasa namanya apa? Ular. Ketika puasa namanya apa? Ular. Setelah puasa namanya apa? Ular. Ayo jangan ragu-ragu nih ya jawabannya. Sebelum puasa namanya apa? Ular. Ketika puasa namanya ular. Setelah puasa namanya gak ada perubahan. Sebelum puasa gitu. Ketika puasa gitu. Setelah puasa gitu. Oh, gak ada bedanya. Beda sama ulat. Ulat mah sebelum puasa namanya apa? Hileud ulat. Betul? Ketika puasa namanya apa? Kepompong. Setelah puasa namanya apa? Beda atau sama? Beda atau sama? Ulat sebelum puasa orang gak seneng liatnya. Saat jadi kepompong orang juga malas ngeliatnya. Tapi setelah puasa dia berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, yang orang merindukan kedatangannya. Betul? Pertanyaannya, hadirin jamaah yang ada di Al-Azhar malam ini, kira-kira kita masuk kategori puasa yang mana? Ular apa ulat? Ular apa ulat? Ular apa ulat? Ulat? Salah atuh. Kita mah puasa manusia. Maknya puasa ulat atunya. Nyambung deh. Aku mah atuh jadi nate. Nya, ulat aja berubah. Maknya kita hente. Jelas atau enggak? Ini kalau saya pakai Sunda ngerti ente sih? Ngerti kan ya? Ulat aja berubah. Masa kita enggak? Betul? Sok pertanyaannya punten mohon maaf. Udah berapa kali puasa Ramadan yang kita lewati? Izin. Kalau kita mulai puasa Ramadan 10 tahun, jika usia kita sekarang 60 tahun, berarti kita udah 50 kali puasa Ramadan. Betul? Kalau usia kita 50 tahun, berarti kita udah 40 kali puasa Ramadan. Pertanyaannya, berpuluh-puluh kali bertemu puasa Ramadan, ada perubahan atau tidak? Halo? Jawab lain seri, iya teh. Jawab.
Ini udah berkali-kali ketemu Ramadan, ada perubahan atau tidak? Jangan-jangan punten kita mah awal Ramadan sibuk jadwal bukber. Liwuh atuh da. Bukber teman SMP, bukber teman SMA, bukber teman kuliah, pabelit. Bukber teman balita, belum lagi ada bukber besti kita yang circle cuma 3 orang sagrup teh aya. Aya di kita mah kitu wae kita mah. Nya balanja jeung si eta, ngaji jeung si eta oge, kadang-kadang sok kitu. Akhir Ramadan sibuk dengan nastar, kue salju, bikin raginang di dalam kaleng warna merah. Jangan disebutin kongguan atau kumaha sih? Kan ku age ngerti sembunyikan tadi namana teh. Itu mah di rumah saya. Di rumah saya mah kalengnya merah isinya teh eta raginang. Enggak tahu di rumah ibu-ibu gitu atau henteu. Sama kan? Ya berarti sama-sama miskin kita teh sama ya. Sama kita teh gitu juga. Jangan-jangan itu habis Ramadan ya udah biasa aja. Jadi balik lagi kayak biasa. Nah, inilah orang yang rugi dengan Ramadan. Jadi punten, sebelumnya alhamdulillah tarhib. Saat Ramadan semangat. Setelah Ramadan kita teh malah jadi melempem. Nggak istiqomah melanjutkan kebiasaan-kebiasaan saat bulan Ramadan, maka belum dikatakan sukses Ramadannya. Da orang bisa dikatakan sempurna dan sukses Ramadannya ketika dia selesai Ramadan, dia menjadi orang yang makin giat. Betul? Maka izin, bulan setelah Ramadan namanya apa? Bulan setelah Ramadan namanya apa? Syawal. Kenapa bulan setelah Ramadan namanya Syawal? Syawal itu artinya peningkatan. Apa artinya? Ramadan artinya pembakaran. Syawal engke ketemu habis ini, itu peningkatan. Karena Allah ingin setelah Ramadan ada peningkatan dalam kehidupan kita. Dan itu kita dapatkan ketika kita istiqamah pasca Ramadan. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Pertanyaannya, gimana caranya agar kita bisa istiqomah pasca Ramadan? Itu kan pertanyaannya. Sampai sini jelas tidak? Penjelasannya clear atau tidak? Ada yang bisa ditangkap tidak? Kalau enggak saya ulangi dari awal lagi nih. Jadi kenapa pentingnya kita istiqomah pasca Ramadan? Karena menunjukkan suksesnya Ramadan. Betul? Kalau Ramadan cuma datang, pergi, apa bedanya dengan bulan yang lain? Betul? Jadi bukan hanya dilihat saat Ramadan. Saat Ramadannya taat, saat Ramadannya dekat sama Allah. Tapi lihat bagaimana ketaatan kita saat Ramadan itu berdampak setelah Ramadan kita. Namanya istiqomah pasca Ramadan. Pertanyaannya, istiqomah itu mudah apa susah? Istiqomah itu mudah apa susah? Oke. Istiqomah itu susah karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin. Kulkas 1 pintu. Betul? Mana keterangannya? Yen istiqomah teh surga pahalana. Sok atuh dibuka. Surat Fusilat ayat 30. Surat apa? Fusilat ayat 30. Tadi Qori bacakan. Ini janji yang Allah siapkan untuk orang yang istiqomah. Apa kata Allah? Ayo dibuka. Surat apa? Fusilat surat ke-41 ayat 30. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu rabbunallah, yang mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Maksudnya dia beriman kepada Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Lihat. Setelah dia beriman, iman buktinya amal. Setelah dia beramal, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Maka apa yang Allah siapkan? Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun malaikat membersamai kehidupan mereka. Alla takhafu wala tahzanu. Apa kata malaikat? Jangan takut, jangan sedih. Lihat kalimatnya. Jadi orang yang istiqomah itu tegar di jalan Allah. Orang yang istiqomah itu yakin di jalan Allah. Dan itu kekuatan istiqomah dalam dirinya. Alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih.
Kenapa? Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Betul? Dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang istiqomah bil jannah, dengan surga yang Allah janjikan untuk mereka. Masya Allah. Makanya istiqomah itu mudah apa susah? Karena pahalanya, kalau ringan pahalanya apa? Istiqomah teh beratnya? Iya. Kalau ringan istirahat. Catat status hari Rabu itu tuh ya. Istiqomah eteh berat. Kalau ringan namanya apa? Istirahat. Betul? Maka Ustadz, gimana atuh caranya istiqomah teh? Biar abis Ramadan teh kita makin lanjut lagi dengan amal-amal terbaik. Gimana atuh caranya agar saat setelah Ramadan nanti kita bisa mendapatkan kekuatan istiqomah? Tolong catat ya. Ada 5 cara agar kita bisa istiqomah dengan izin Allah. 1, tambahkan ilmunya. Apa yang pertama? Tambahkan ilmunya. Teman-teman sayang, orang itu akan semangat beramal kalau tahu ilmunya. Betul? Ilmu itu akarnya amal. Amal itu buahnya ilmu. Saya ulangi. Ilmu itu akarnya amal. Amal itu buahnya ilmu. Jadi kalau kita ingin makin kuat dalam beramal, maka tambahkan ilmunya. Karena seseorang akan makin kuat beramal ketika tahu ilmunya. Jelas sampai di sini? Gimana caranya? Hadir di majelis ilmu, datang ke kajian, ya. Cari guru yang baik, cari guru yang melembutkan hati, yang menenangkan perasaan, yang membimbing kehidupan kita pada kehidupan yang lebih baik. Itu penting tuh. Teman-teman kalau mau senam aja harus ada instrukturnya, betul? Itu jasmani, gimana rohani kita? Pasti butuh guru yang bisa menghantarkannya. Kalau orang Bogor di sini, ada orang Bogor atau tidak? Di Bogor saya ada teman hijrah, itu komunitas anak muda. Di Bogor cukup besar, silahkan mampir di Bogor. Kita ada doa muhasabah setiap malam minggu di samping masjid, di samping Botani Square, di Masjid Alumni IPB. Kita banyak menghadirkan kebaikan-kebaikan di situ. Ahilman tuh di Jakarta jarang sekali jadwalnya. Jarang sekali. Karena saya banyaknya di Bogor. Dan cukup agak jauh juga karena saya tinggal di Bogor. Jadi kalau ke Jakarta agak sedikit sulit. Ini Alhamdulillah Al-Azhar terima kasih diizinkan buat mengisi malam hari ini. Di malam ke-29 Ramadan. 1, kalau mau istiqomah tambahkan ilmunya. 2, kalau mau istiqomah cari teman yang bisa menguatkan istiqomah kita. Teman-teman sayang, pentingnya bestie itu penting. Pentingnya circle yang bisa menguatkan kebaikan itu penting. Cari teman yang baik. Apa ciri teman yang baik itu? Ada 3. 1, teman yang baik itu seseorang yang saat kamu bersamanya membuat kamu bisa makin dekat sama Allah. Menatapnya, bersamanya, dengannya, itu mengantarkan kamu bisa makin dekat sama Allah. Yang kedua, teman yang baik itu teman yang kalau dia bicara, bicaranya mengingatkanmu tentang Allah. Bicaranya membenarkan perbuatanmu, bukan membenar-benarkan perbuatanmu. Lihat kalimatnya. Bicaranya membenarkan perbuatanmu, bukan membenar-benarkan perbuatanmu. Apa bedanya membenarkan dengan membenar-benarkan? Beda. Kalau membenarkan, kamu salah, dia benerin. Kalau membenar-benarkan, kamu salah, dia biarin. Maka teman yang baik, teman yang membenarkan perbuatanmu, bukan yang membenar-benarkan perbuatan. Dan ciri teman yang ketiga yang baik itu adalah dia yang senantiasa ada bersama dengan kamu. Saat dekat maupun jauh. Teman yang baik. 1, tambahkan ilmunya. 2, cari teman baik yang bisa menguatkan istiqomah kamu. Yang ketiga, sibukkan dengan ketaatan. Lihat, ini rumus. Manusia itu diberikan 2 potensi dalam hidupnya. 1, potensi taat. 2, potensi maksiat. Kita akan sedikit berbuat maksiat kalau kita banyak berbuat taat. Ini rumus. Kita akan bisa mengurangi maksiat kita kalau kita menambah ketaatan kita. Makanya teman-teman sayang, kalau kita pengen lupa dengan maksiat,
Jawabannya, perbanyak ketaatan kita. Lama-lama itu maksiat akan hilang. Karena bersamaan dengan itu, ketaatan kita meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai sini? Oke. Yang keempat, kalau kita mau istiqomah, ya, luruskan niat kita. Pastikan tujuannya. Maksudnya apa, Ustadz? Ingat, dunia bukan tempat tinggal kita. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Betul? Tolong lihat ke depan. Teman-teman sayang, manusia itu dalam hidup setidaknya akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Ada berapa? 12. 1, alam ruh. 2, alam rahim. 3, alam dunia. 4, alam kubur. 5, alam kiamat. 6, alam dibangkitkan. 7, alam dikumpulkan. 8, alam ditimbangkan. 9, alam dihitungkan. 10, alam diberikan syafaat pertolongan. 11, alam diperjalankan di sebuah jembatan. 12, alam ditentukan akhiratnya, surga dan nerakanya. Ada berapa? Ada berapa? Bisa diulangi lagi? Oke, kita ulangi. Yang pertama alam apa? Alam apa? Sudah kita lewati. Yang kedua alam apa? Alam rahim. Sudah kita lewati. Yang ketiga alam apa? Alam dunia. Sedang kita lewati. Betul? Yang keempat alam apa? Alam kubur. Akan kita datangi. Yang kelima alam apa? Kiamat. Semua akan hancur. Setelah dihancurkan, manusia dibangkitkan. Yaumul ba'ats. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan. Yaumul mahsyar. Setelah dikumpulkan, ditimbang. Yaumul mizan. Setelah ditimbang, dihitung. Yaumul hisab. Setelah dihitung, diberikan pertolongan. Yaumus syafaat. Setelah itu berjalan. Yaumus sirat. Berjalan. Sampai nanti ditentukan yaumul yakin, penentuan terakhir, surga dan nerakanya, akhirat, yaumul akhirah. Dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka siapa orang yang paling cerdas dalam hidupnya? Bukan orang yang paling banyak gelarnya, bukan. Ustadz, Hilman, Fauzi, SEI, MSI, MSE, bukan. Bukan itu. Yang paling cerdas, orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Teman-teman, besok mudik. Mau mudik, bawa bekal apa enggak? Mau mudik ke kampung halaman, bawa bekal atau tidak? Kalau kita mudik nggak bawa bekal, malu atau tidak? Mudik ke kampung aja bawa bekal. Pertanyaannya, kalau kita mudik kembali ke Allah, bekalnya apa? Kita mudik aja bawa bekal. Kita kembali ke Allah, bekalnya apa? Teman-teman akan mati semua. Kita akan kembali ke Allah. Dunia yang teman-teman cari selama ini, dunia yang teman-teman selama ini banting tulang, kaki di kepala, kepala di kaki, sudahkah cukup bekal itu untuk mengetuk pintu surganya Allah atau tidak? Maka kata guru saya, Hilman, kalau kamu masih dikasih kesempatan bertemu Ramadan, ingat dua hal. Kalau kamu masih dikasih kesempatan Ramadan, ingat dua hal. Satu, karena Allah tahu Hilman, amal kamu masih sedikit. Sehingga Allah pertemukan kamu dengan Ramadan. Agar saat kamu Ramadan, menambah bekal amal kamu sebelum kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau yang kedua, kata guru saya, Hilman, kenapa kamu bertemu Ramadan? Karena Allah tahu dosa kamu banyak. Sehingga Allah berikan kamu kesempatan Ramadan. Agar saat Ramadan, kamu banyak bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum nanti kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini izin pesan dari saya. Pesan. Teman-teman, sebelum ajal menjemput kita, ayo perbaiki semuanya, perbaiki semuanya. Perbaiki kedekatan kita sama Allah. Perbaiki ketaatan kita sama Allah. Termasuk izin, perbaiki hubungan kita dengan manusia. Tolong catat ini.
yang jadi anak, yang masih punya orang tua, pesan dari hati yang paling dalam. Kalau kita punya salah sama orang tua, minta maaf dari sekarang. Tidak akan diterima ibadah puasanya jika ada seorang anak yang pernah menyakiti hati orang tuanya dan dia belum sempat minta maaf kepada orang tuanya. Tidak akan diterima puasanya, kata Nabi SAW. Rogima anfu, rogima anfu, rogima anfu. Celaka, menyesal. Celaka, menyesal. Celaka, menyesal. Siapa Ahilman? Dia yang masih punya orang tua, tapi dia tidak bisa masuk surga karena dia lupa berbuat baik sama orang tuanya. Maka saya berpesan, ayo, yang masih diizinkan lebaran ini masih sama orang tua, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Sedih untuk kami yang sudah ditinggal orang tua. Teman-teman yang masih punya orang tua, ayo minta maaf. Minta maaf. Rugi sekali. Terutama ibu. Terutama ibu. Ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya, yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Ada berapa? 5. Yang pertama air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Dan yang kelima air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Kalau teman-teman tanya sama Ahilman, Aa, faktor terbesar apa yang mengantarkan banyak kebaikan dalam hidup Ahilman hari ini? Saya jawab, karena doa ibu saya. Sedikit saya cerita ya. Ibu saya tuh, beliau tuh sabar sekali. Saya tuh waktu kecil nakalnya minta ampun. Kelihatan kan ya? Gak bisa diem. Sampai tetangga sering bilang gini ke ibu saya, Ibu, ini Hilman begini. Apa kata mama saya? Maafin anak saya. Insya Allah nanti anak saya jadi ustadz. Itu ucapan ibu saya. Saya pernah bilang gini ke ibu saya, Ma, gak mungkin Iman jadi ustadz. Kenapa emangnya? Mohon maaf. Ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Ayah saya buruh angkut kuli di pasar tradisional. Kami gak yakin waktu itu. Tapi ibu saya bilang, nanti Hilman jadi ustadz. Nanti mama masukkan Hilman ke pesantren. Singkat cerita, lulus SD, kami dimasukkan ke pesantren. Saya sekolah dulu di pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Satu pesantren dengan Ustadz Adi Hidayat. Beda angkatan, beliau 5 tahun di atas saya angkatannya. Saya di kelas beliau. Masuk di pesantren. Belum lama masuk pesantren, ayah saya meninggal. Jadi saya anak yatim sejak kecil. Saya pernah ada di fase merasa down keadaannya. Karena sulit waktu itu keadaannya. Tapi ibu kami yang menguatkan, Hilman, walaupun ayah udah gak ada, Hilman harus tetap sekolah di pesantren. Harus tetap belajar di pesantren. Maka saya melihat ibu saya jadi single parent yang luar biasa. Ba'da subuh ibu saya ke pasar, buka jongkok di pasar, buka toko. Zuhurnya pulang. Sholat zuhur siap-siap. Jam 2-nya beliau keliling kampung. Jualan. Hanya satu yang dia mau. Anaknya sekolah. Anaknya masuk pesantren. Kelas 1 selesai. Kelas 2 selesai. Kelas 3 selesai. Masuk kelas 4. Kelas 2 SMA berarti. Ibu saya jatuh di kamar mandi. Dan kata dokter, ibu saya stroke. Sehingga ibu saya nggak bisa lagi berjualan seperti biasa. Maka saya bilang ke ibu saya, Mama, kalau Mama udah sakit, dari mana biaya Hilman sekolah? Apa kata mama saya? Hilman harus pintar, biar dapat beasiswa. Itu pesan ibu saya. Semenjak itu, saya janji sama Allah. Ya Allah, bantu saya ya Allah, untuk nyenengin hati ibu saya. Bantu saya ya Allah, untuk ngangkat derajat ibu saya. Maka selepas ibu saya sakit, kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah.
Apa yang saya lakukan di rumah? Saya nyuapin ibu saya. Ibu saya itu senang kalau saya suapin. Dan ibu saya itu kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah, nanti Hilman ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, gak mungkin mah, kita orang kampung. Dari Garut ke Jakarta waktu itu, rasanya jauh gitu, gak mungkin. Tapi apa kata ibu saya? Shh, jangan gitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Gak mungkin mah, dari mana biayanya? Shh, jangan begitu. Aminkan saja. Amin. Ibu kami pernah dapat sejadah, gambarnya Ka'bah. Setiap beres sholat, beliau baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Satu kali saya tanya, Mama teh kenapa kalau beres sholat suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata mama saya, Iman, Mama tuh ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Amin, amin, amin. Jamaah yang dirahmati Allah, sekarang saat ini dengan izin Allah, apa yang dulu ibu saya pernah ucapkan, sekarang kejadian semua. Ibu saya bilang nanti Hilman ceramah di televisi. Sekarang setiap pagi mungkin teman-teman nonton di CNN Indonesia. Hilman setiap pagi ada di situ dengan izin Allah. Ustadz seneng, alhamdulillah. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya diizinkan ke Jepang, ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah dengan izin Allah. Sekolah kami S1 sampai S3 dengan izin Allah semuanya beasiswa. Ustadz hebat ya, Ustadz pinter ya. Shh, yang hebat bukan saya. Tapi saya percaya yang hebat doa ibu saya. Saya bisa bolak-balik haji umroh, membimbing jamaah Kanada Tour and Travel yang kami miliki, yang kami bimbing saat ini. Bisa berangkat kapanpun dengan izin Allah. Tapi saya sedih. Tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Maka hari ini yang hadir i'tikaf, yang masih punya orang tua, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Hari ini kita i'tikaf, lembutin hati kita. Yang pernah punya salah sama orang tua, minta maaf sama orang tuanya. Sebelum terlambat. Hidup kita gak lama di dunia ini. Suami istri saling minta maaf. Adik kakak saling minta maaf. Bersihkan hati. Hanya itu yang akan jadi modal kebaikan untuk kita. Untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang baik. Pada akhirnya hanya jadi orang baik saja. Sehingga bisa mengantarkan kebaikan untuk kita. Ayo belajar mulai hari ini. Lisannya terjaga. Pikirannya baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Ingat, orang itu, lihat kuncinya. Makin bertambah ilmunya, makin meningkat imannya. Makin meningkat imannya, makin bertambah ibadahnya. Makin bertambah ibadahnya, makin banyak amalnya. Makin banyak amalnya, makin indah akhlaknya. Ada berapa? 5. Orang itu yang beruntung, makin bertambah ilmunya, makin meningkat imannya. Makin meningkat imannya, makin bertambah ibadahnya. Makin bertambah ibadahnya, makin banyak amalnya. Makin banyak amalnya, makin indah akhlaknya. Maka orang yang sukses Ramadannya, selepas Ramadan, akhlaknya makin indah. Hidupnya makin tawadhu, rendah hati. Ya. Jangan merasa soleh, tapi belajar merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, dan merasa salah itu soleh. Status hari Kamis itu. Jangan merasa soleh, harusnya belajar merasa salah.
Karena merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Sepulang dari sini makin merunduk, nggak sibuk sama aib orang lain, nggak mudah menyalahkan orang, nggak merasa paling benar, orang salah semua, hati-hati. Kalau ada sepulang itikaf ini, kita merasa jadi orang yang paling hebat dibanding orang lain, nauzubillah, nauzubillah. Belajar seperti ilmu padi, makin berisi makin merunduk. Teman-teman itikaf malam ini, niatin sama Allah. Pulang dari sini makin lembut hatinya, makin tenang perasaannya. Dan itu bisa kita dapatkan dalam kebaikan. Maka ayo, kalau mau istiqomah, pastikan tujuan kita, luruskan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kalau mau istiqomah, perbanyak doa. Apa doanya? Catat. 1, surat Ali Imran ayat 8. Surat apa? Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang kedua, doa yang Nabi anjurkan agar kita istiqamah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hafal doanya? Oke. Doa yang pertama surat apa? Ali Imran ayat berapa? Ayat 8. Ya. Doa yang kedua, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. 5 cara agar kita bisa istiqomah. 1, tambahkan ilmunya. 2, cari teman yang baik yang bisa menguatkan kebaikan kita. 3, sibukkan dengan ketaatan sehingga kita lupa dengan kemaksiatan. 4, luruskan niat, pastikan tujuannya hanya untuk Allah. Dan yang kelima, perbanyak doa. Karena yang merubah kita semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat sebelum Ramadan, saat Ramadan, setelah Ramadan. Ada perkataan dari ulama bagus sekali. Apa perkataannya? Kun Rabbaniyan wala takun Ramadaniyan. Jadilah engkau hamba Rabbmu, jangan menjadi hamba Ramadan. Jangan hanya taat ketika Ramadan, tapi justru kita harus makin baik setelah Ramadan berpisah dengan kita semua. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Mohon maaf tidak ada tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya, mau lebih tahu dengan saya, dengan izin Allah silakan di follow Instagram saya, Ahilman Fauzi. TikTok juga saya ada, Ahilman Fauzi. Silakan dicari di situ. Insya Allah akan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Jelas sampai di sini? Baik. Terakhir, kita berdoa kepada Allah. Mohon doanya. Ada doa dulu ya? Oke. Baik, angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kebersamaan kita. Saya mau tanya, hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada ilmunya tidak? Ada manfaatnya? Bisa kita amalkan? Melembutkan hati insyaallah? Bisa lebih semangat malam ini itikafnya? Insyaallah ya. Ini terakhir, bismillah, semoga Allah hadirkan banyak kebaikan. Teman-teman, kita doa sama Allah. Mudah-mudahan ini doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes malam ini semakin menguatkan doa-doa kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, terima kasih. Di malam ke-29 Ramadan ini, Engkau lembutkan hati kami. Engkau ringankan langkah kami. Engkau izinkan kami sampai di masjid ini. Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk merasakan kebersamaan di masjid ini, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Basir. Duhai Allah yang maha menatap, tatap kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Sami'. Duhai Allah yang maha mendengar. Ya Allah, dengarkan setiap perintihan doa-doa kami malam ini. Ya Allah, ya Mujib. Duhai Allah yang maha menjawab. Ya Allah, jawablah setiap permintaan kami malam ini. Ya Allah, ya Ghaffar. Duhai Allah yang maha pengampun. Allah, 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 Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu buruknya masa lalu kami. Engkau tahu banyaknya dosa-dosa kami. Engkau tahu hina dinanya kelakuan kami. Engkau tahu kotornya hati kami. Engkau tahu seringnya maksiat kami. Allah, Allah, di malam ke-29 Ramadan ini, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Allah, ighfir lana dunubana. Allah, ampuni semua dosa-dosa kami. Jamaah sekalian, kita sadar jika hari ini ada musibah yang menimpa kami, mungkin disebabkan karena dosa-dosa kita selama ini. Jika selama ini ada ujian yang datang dalam hidup kami karena dosa-dosa yang sering kita lakukan, istighfar, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayo, kita ingat-ingat dosa kita, lihat tubuh kita, tubuh kita. Allah, ampuni mata kami jika sering melihat yang haram, ya Allah. Ya Allah, ampuni mata kami jika lebih sering melihat sosial media dibanding menatap Al-Quran, melihat Al-Quran, membaca Al-Quran. Allah, Allah, maafkan kami jika di Ramadan tahun ini belum sempat menghatamkan Al-Quran. Ampuni kami. Allah, ampuni lisan kami sering berbohong, ingkar janji, fitnah, sering merendahkan orang lain. Lisan kami sering ghibah, membicarakan aib orang lain. Dosa itu, istighfar. Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang haram. Allah, Allah, ampuni tangan kami jika pernah menyentuh yang haram, mengambil yang haram. Istighfar, astagfirullahaladzim. Allah, ampuni perut kami jika di antara kami ada yang pernah makan minum yang haram. Ya Allah, maafkan jika malam ini ada di antara kami yang pernah mabuk minuman keras, ya Allah. Ampuni kami.
kemaluan kami ya Allah. Ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina ya Allah. Berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat ya Allah. Ya Allah, ampuni jika di antara kaki kami pernah melangkah ke tempat maksiat. Allah, di malam ke-29 Ramadan ini, sungguh kami mohon ya Allah, bersihkan dosa-dosa kami. Hapuskan dosa-dosa kami. Apalagi dosa kami kepada orang tua kami. Apalagi kesalahan kami kepada orang tua kami. Jamaah sekalian, ayo kita doakan orang tua kita. Yang pertama ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita. Dekatkan wajahnya. Bayangkan wajah ibu kita. Minta ampun sama Allah. Ya Allah, maafkan jika di antara kami ada yang pernah menyakiti hati ibunya. Ada yang pernah menyinggung perasaan ibunya. Jika ada yang pernah melawan kepada ibunya, ya Rob, ya Rob. Untuk ibu kami yang bernama, sebutkan namanya. Sebutkan nama ibu kita. Ya Allah, sayangi ibu kami ya Allah. Cintai ibu kami ya Allah. Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita. Bapak kita. Ya Allah, maafkan kami sering membangkang ayah kami. Sering melawan ayah kami. Allah. Untuk ayah kami yang bernama, sebutkan namanya. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Muliakan sisa hidupnya ya Allah. Bahagiakan hari tuanya ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah ya Allah. Dan masukkan orang tua kami nanti ke dalam surgamu. Ya Allah, kami semua berkahi sisa umur kami ya Allah. Berkahi keluarga kami. Berkahi rumah tangga kami. Berkahi anak-anak kami ya Allah. Takdirkan semua anak-anak kami soleh dan solehah ya Allah.